Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dituliskan oleh @Freddy Aspire. Dia yang tetap bersekolah. 2001. Ada salah seorang anak di kelasku yang kala itu terlihat paling aneh. Dia yang akan aku ceritakan. Alif namanya. Anak pendiam yang suka duduk di pojok ruang kelas. Oh ya, namaku Tika. Waktu itu aku baru duduk di bangku kelas 1 SMP. Saat aku mengenal Alif ini tak pernah fokus ketika diajak bicara. Dia lebih banyak diam di kelas. Kata teman-teman, dia ini termasuk anak yang punya kemampuan khusus melihat hal-hal gaib. Tapi saat itu aku tidak terlalu percaya. Hantu-hantu menurutku hanya ada di dalam cerita-cerita horor ataupun film. Sampai suatu hari, sebuah kabar buruk menimpa temanku, Linda. Dia mengalami kecelakaan saat akan berangkat ke sekolah. Kata wali kelas, Linda dan bapaknya tertabrak angkot yang sedang melaju kencang. Bapaknya selamat, tapi Linda yang saat itu tidak menggunakan helm mengalami luka parah. Hari itu jam belajar sekolah tak dilanjutkan sampai usai. Wali kelas mengajak anak-anak di kelas untuk takziah ke rumah Linda. Aku yang waktu itu sangat dekat dengan Linda merasakan kesedihan yang sangat dalam. Aku terus menangis dari sekolah sampai ke rumah Linda. Semua temanku juga menangis saat itu, kecuali Alif. Dia tampak menyendiri duduk di ujung rumah Linda, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Esoknya, kelas berjalan seperti biasanya. Bangku Linda yang ada di belakangku kosong. Beberapa teman masih ada yang membicarakan kematian Linda. Aku juga merasakan kehilangan. Biasanya Linda ada di belakangku, mencolekku ketika akan meminjam pensil ataupun rautan. Di tengah pelajaran sejarah yang sedang berlangsung, aku sesekali menoleh ke belakang. Aku merasa diawasi, tapi yang aku lihat di belakangku hanya bangku kosong dan temanku yang sibuk mencatat di belakangnya. Lalu aku kembali meneruskan pekerjaanku, tapi lagi-lagi ada perasaan diawasi. Lalu aku menoleh ke arah Alif. Dia melihat tajam ke arahku. Matanya seperti menatap ke bangku kosong yang ditinggalkan Linda. Aku merasa tidak nyaman sebenarnya, tapi ya sudahlah. Alif memang sering memandang tidak jelas seperti itu. Jam pelajaran pertama dan kedua sudah lewat. Tinggal 2 jam pelajaran lagi sebelum pulang sekolah. Aku kembali mengamati Alif di dalam kelas. Aku berpura-pura menempelkan tanganku di pipi. Lalu, ekor mataku melirik Alif. Ternyata Alif masih menatap tajam ke arahku. Setelah jam pulang sekolah, aku mulai tak sabar. Ku datangi Alif yang berjalan paling belakang setelah semua teman di kelas keluar. Alif gugup melihatku mendekatinya. "Kamu kenapa melihatku seperti itu, Liv?" Kataku langsung di depannya. Mata Alif melihatku terkejut. Enggak apa-apa, Tik. Jangan bohong, dari tadi kamu melihat ke aku. Bilang kalau gak suka, sahutku lagi. Tubuh Alif yang jauh lebih kecil dariku itu kemudian tiba-tiba mendekat. Alif berbisik ke telingaku. "Ada Linda." Aku langsung melangkah mundur. Ku bentak lagi Alif. Aku tak terima dia berkata seperti itu. Alif seperti paham dengan apa yang ada di pikiranku. Dia mendekatiku lagi dengan posisi tubuh menunduk. "Besok datang lebih pagi, jam 5:30, nanti kamu tahu," bisik Alif lagi. Dia lalu berlari keluar kelas meninggalkanku. Di situ aku masih merasa marah campur bingung saat itu. Kulirik sekeliling, sudah tidak ada orang di kelas. Entah kenapa ada perasaan takut tiba-tiba melihat kelas sepi. Apalagi setelah melihat posisi kursi Linda yang tiba-tiba sudah mundur dari posisi awalnya. Aku langsung ikut berlari keluar kelas.
mencari angkutan untuk pulang. Pagi harinya, aku ikuti kemauan Alif. Sebenarnya aku bingung, tapi ada rasa penasaran juga. Ayahku kuminta mengantar ke sekolah pukul 5:15. Aku beralasan ada les tambahan dari guru. Di sekolah suasana masih sangat sepi. Hanya penjaga yang terlihat masih menyapu halaman. "Tumben pagi Mbak Tika," kata Pak Kamto menyapaku. Aku hanya tersenyum saja sambil berlari ke arah kelas. Di sana kelas masih benar-benar sepi. Tidak ada orang sama sekali, tapi pintunya sudah terbuka. Entah kenapa aku seperti takut masuk ke dalam kelas. Akhirnya aku memilih menunggu. Kusandarkan tubuhku di tembok kelas sambil melirik ke arah lorong. 10 menit kemudian, Alif datang dengan langkah pelan. Dia melihatku, tapi tanpa ekspresi sama sekali. Begitu sampai di depanku, Alif lagi-lagi mendekatkan mulutnya di telingaku. "Kita tunggu di sini ya," bisiknya. Jempol Alif lalu menyentuh bagian belakang leherku. Anehnya aku yang biasanya tak suka sembarangan disentuh, memilih diam. Alif mengajakku berjalan sedikit menjauh, di dekat pohon besar yang tetap bisa menatap ke arah lorong kelas, tempat siswa-siswa datang. 5 menit berlalu, salah satu teman sekelasku mulai datang. Si juara kelas yang memang biasanya datang paling pagi. Lalu 1-2 orang mulai datang. Sampai akhirnya datang siswa keempat. Nafasku langsung mendadak berat. Kakiku tiba-tiba terasa dingin. Aku melihat siswa dengan seragam putih biru. Seharusnya hari ini semua siswa menggunakan baju batik. Tapi siswa ini menggunakan baju putih biru. Semakin dekat, aku semakin mengenalnya. Ya, dia Linda. Datang dengan wajah pucat dan baju putih yang terciprat noda darah. Tubuhku semakin kaku ketika Linda berjalan semakin dekat ke arah kelas. Kulihat jelas bagaimana kepala Linda yang luka pesok sebelah, sehingga alis mata kirinya masuk ke dalam. Dia berjalan lurus seolah mengabaikan semuanya. Sesaat sebelum masuk ke dalam kelas, Linda menoleh kepadaku. Mulutnya seolah mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku menelan kaku, antara takut dan heran dengan situasi yang aku rasakan saat itu. Linda lalu tersenyum dengan raut bibir yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Linda lalu masuk ke dalam ruang kelas, mengikuti siswa lainnya. Di dalam kelas, aku memilih duduk dengan Alif. Siswa kelas mulai berdatangan. Jari Alif masih menyentuh tengkukku. Ini membuatku bisa melihat Linda yang duduk di kursinya. Linda menatap lurus ke arah papan tulis. Sesekali tangannya tampak mengacung ke arah guru seperti biasanya. Hari itu, matahari cukup cerah sebenarnya. Tapi semenjak tangan Alif menyentuh tengkukku, cahaya di dalam kelas seolah menjadi temaram. Aku pun menyapu pandangan ke sudut kelas yang lain. Ternyata tak hanya Linda yang menjadi sosok gaib yang bisa aku lihat. Di dekat pintu, ada sosok lain. Wujudnya seorang anak laki-laki seumuranku, dengan seragam sekolah yang terlihat lusuh. Kelopak matanya tampak hitam. Dia berdiri di sebelah temanku, Atim, yang duduk di bangku depan. Anak dengan wajah pucat itu meniup-niup telinga Atim. Mata Atim tampak mengantuk setelah ditiup. Ternyata ini alasan kenapa Atim selalu mengantuk saat di kelas. Seperti tahu diperhatikan, anak berwajah pucat itu menatapku, lalu tersenyum. Tak lama, dia kembali lagi meniupi telinga Atim. Sekian cerita horor kali ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap di Cerita Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.